Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal baital harama masyabatan linnasi wa amna wa faradal hajja ala ibadihi karama wa ihsana wa huwal ghani wal agna wa ja'alahu hijaban bainan nasi wan nari rahmatan minhu ta'ala wa lutman wa manna wa la ajaba fal hajju ruknun min arkanil islam wa juz'un minad din. Ashhadu an la wahdahu la syarika lah naha wa amara wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh afdalu man hajja wa tamara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Darul Naim yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Baik nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, lebih-lebih nikmat dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmatlah kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Dengan nikmatlah kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terserah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa saat ini kita berada Jumat terakhir bulan Zulqa'dah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah atau bulan haji. Dalam bulan haji atau bulan Zulhijjah ada dua peristiwa besar yang bersejarah bagi umat Islam, yaitu peristiwa haji dan peristiwa korban. Maka dalam kesempatan ini khotib akan menyampaikan kedua peristiwa tersebut secara singkat karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat pelajaran bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama masalah peristiwa haji. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa tahun yang lalu calon jamaah haji kita tertunda keberangkatannya karena terganggu masalah COVID-19. Maka alhamdulillah tahun ini dapat diberangkatkan. Bahkan sampai saat ini sebagian calon jamaah haji kita sudah berada di tanah suci Mekah maupun Madinah. Adapun sebagian yang masih berada di tanah air sedang bersiap-siap untuk keberangkatannya. Nah, untuk itu marilah kita doakan kepada calon haji kita, baik yang sudah berangkat maupun masih di tanah air. Kita doakan mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan ibadah hajinya dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan mereka dapat melakukan ibadah haji yang sempurna, baik tawafnya, wukufnya, sa'inya dan ibadah-ibadah lainnya, sehingga mereka mendapat predikat haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu adalah balasannya surga. Sesuai dengan sabda Nabi kita SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mengapa balasan orang yang ibadah haji itu surga? Karena ibadah haji itu merupakan ibadah amaliyah dan badaniyah.
Artinya ibadah yang sangat memerlukan pengorbanan, yakni pengorbanan harta, tenaga, pikiran, bahkan sanggup meninggalkan keluarga, sanggup meninggalkan pekerjaan, dan sanggup meninggalkan kampung halaman dan sebagainya. Namun tidak sedikit ujian dan cobaan yang dihadapi, misalnya sakit waktu melakukan ibadah haji, atau kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Oleh karena itu kesemuanya ini harus dihadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, sehat, rohani dan jasmani, ada kendaraan yang mengangkutnya, aman dalam perjalanannya, dan ada biayanya atau ongkosnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan manusia untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bagi orang Islam yang mampu tapi tidak mau melakukan ibadah haji, maka akan mendapat kerugian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man malaka zadan wa rahilatan tubalihu ila baitil haram falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudian aw nasranian. Siapa yang memiliki atau yang mempunyai ongkos atau biaya dan ada kendaraan untuk menyampaikan ke tanah suci Mekah untuk ibadah haji tapi tidak melaksanakan haji, maka ia boleh pilih mati Yahudi atau Nasrani. Sudah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun di antara hikmah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, yang pertama adalah menjadi tamu Allah atau utusan Allah. Al-hujjaj wal umar wa abdullah in sa'alu u'tu wa inda ujibu wa in anfaqtum uhrifa alaihim. Orang-orang yang haji dan orang yang umroh itu adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta pasti diberikan. Apabila ia berdoa pasti diijabah atau diterima. Dan apabila ia menginfakkan hartanya pasti akan dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Yang hikmah yang kedua, orang yang pergi haji akan mendapat ampun Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, huju painal haja yang silu dzunub kama yasilul ma'daran. Hajilah kamu atau pergi hajilah kamu, karena haji itu akan membersihkan dosa sebagaimana air membersihkan kotoran atau daun. Dalam hadis Nabi yang lain, man hajjal baita falam yarfus walam yafsuk kharaja min dzunubihi kayaumin radhu umuhu. Siapa yang pergi haji ke tanah suci Mekah, ia tidak berbuat sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah dirinya seperti bayi yang baru lahir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, hikmahnya orang yang melakukan ibadah haji, ia melaksanakan salat di Masjidil Haram juga akan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati salatin fi ma siwa. Melaksanakan salat satu kali di Masjidil Haram sama kita mengerjakan 100.000 kali di tempat lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, itulah secara singkat masalah ibadah haji. Yang kedua, masalah korban. Bagi saudara-saudara kaum muslimin yang saat ini belum mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, maka disunahkan untuk berkurban bagi yang mampu. Baik untuk diri sendiri, orang tua, keluarga dan sebagainya. 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi atau kerbau untuk 7 orang. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguhnya telah diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak, oleh itu sembahyanglah untuk ibadah Allah taala dan berkorbanlah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka bagi saudara yang mampu, yang mempunyai keluasan rezeki pada hari raya Idul Adha tapi tidak mau berkorban, maka ia juga akan mendapat kerugian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya duitnya banyak, ada biayanya, tapi enggak mau korban. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudohi falyamut insa yahudian aw nasranian.
Siapa yang Allah berikan keluasan pada hari raya Idul Adha, maka ia tidak mau berkorban, maka ia boleh pilih mati Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah. Dalam hadis Nabi yang lain bersabda, man sholat sholatana wa nasakan sukana fahuwa minna wa man lam yusolli sholatana wa lam yudahi fa laysa minna in kana ghaniyan. Siapa yang sholat seperti sholat kami, dan siapa yang ibadah seperti ibadah kami, kata Nabi, itu termasuk golongan kami. Dan siapa yang tidak sholat, tidak seperti sholat kami, dan ia tidak mau korban, maka tidak termasuk golongan kami, walaupun dia orang yang kaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah bagi saudara yang berminat untuk berkorban, jangan lupa adalah kita perhatikan syarat-syarat hewan korbannya. Yaitu pertama, hewan korbannya harus gemuk, sehat, tidak cacat, tidak sakit, tidak pincang, dan tidak pecek matanya atau buta matanya. Sebab saudara, hewan korban itu menjadi kendaraan kita atau menjadi tunggangan kita nanti di jembatan Shiratal Mustaqim. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, azimu dohayakum fa innaha ala sirat matoyakum. Besarkanlah, baguskanlah korban kamu, karena sungguhnya korban kamu itu menjadi tunggangan kamu di jembatan Shiratal Mustaqim nanti. Sudah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam suatu hadis diceritakan bahwa nanti pada waktu manusia digiring dari kuburnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat agar mereka jangan berjalan kaki, tapi disuruh menaiki di atas korban mereka. Karena apa? Karena mereka hidup di dunia ini telah terbiasa naik turun kendaraan. Di mana pada waktu usia 3 sampai 4 tahun mereka naik kendaraan roda 3 atau istilahnya sepeda-sepedaan. Pada waktu usia 6 sampai 7 tahun naik kendaraan roda 2 atau sepeda. Pada waktu usia remaja mereka naik kendaraan roda 2 yaitu motor. Dan pada waktu dewasa mereka naik kendaraan roda 4 yaitu mobil. Demikian pula pada waktu mereka dibawa ke kubur, pada waktu meninggal mereka naik kendaraan yakni kurung batang atau naik ambulan. Maka Allah berfirman, wa nahsuruhum yaumal qiyamati wabdah. Dan mereka nanti dibangkitkan atau digiring pada hari kiamat Allah dengan berkendaraan. Sudah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka bagi yang belum mampu untuk berkorban 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi untuk 7 orang, maka hendaklah ikut berkorban. Artinya ikut mengeluarkan sebagian harta kita atau uang kita untuk membantu keperluan panitia korban, baik untuk konsumsinya, untuk peralatannya, untuk perlengkapan dan lain sebagainya. Sebab saudara, semua apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, sedikit maupun banyak, besar kecil, tentu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Sudah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun di antara hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa korban, yang pertama sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hewan atau binatang, misalnya sapi, kerbau, kambing sebagai makanan manusia. Yang kedua, setiap perjuangan pasti memerlukan pengorbanan. Sebab setiap perjuangan tanpa pengorbanan tidak akan berhasil dan sukses. Sebagaimana halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau tega mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun sudah pengorbanannya itu dapat diganti dengan seekor kambing kibas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yulibuh. Apa yang kamu infakkan, apa yang kamu sedekahkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi seandainya kita belum mampu untuk berkorban 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, atau juga tidak mampu atau tidak sanggup ikut berkorban, minimal kaum muslimin kita laksanakan puasa sunnah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Sebab orang yang puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, saumu yauma Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa di hari Arafah
itu kan menggugurkan dosa 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kaum muslimin yang demikian Allah, demikianlah 2 peristiwa singkat yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan menjadi pelajaran bagi kita, dan insya Allah dapat kita laksanakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.